kabupaten kota ataupun di provinsi dipersilakan. Kalau ada indikasi informasi awal yang sifatnya dugaan pelanggaran, silakan menyampaikan laporan ya kepada kami. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri sudah menemukan itu atau enggak? Dan sudah ada laporan itu juga apa enggak? Belum ya. Bawaslu seperti memberikan rekomendasi terkait dengan tuntutan KJP ini untuk menetapkan KPU tadi melakukan uji forensik. Informasi dari ini dari Ya nanti status pemberitahuan laporan ya itu kan sudah kami umumkan di depan kantor kami. Tapi kemudian apa saja rekomendasinya itu akan kami informasikan. Cukup ya. kondisi KJP, apakah Bawaslu sudah melakukan sebutan? Iya, kami masih menunggu dari Bawaslu kayak tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Bawaslu belum memberikan suratnya ya ke KPU DKI. Belum ada. Ya surat ya Mas ya, tanya ya. Jadi kan kemarin itu proses sentraga ini sudah diselesaikan. Ada beberapa hasil ya dari pembahasan kami. Misalnya secara administratif memang ada nama-nama yang harus kami dorong kembali kepada KPU untuk dicek ulang di dalam silon dan sebagainya sesuai dengan aturan apakah harus ditemeskan atau tidak. Itu data-data itu, nama-nama itu yang memang kami kumpulkan juga selain dari pelapor juga kami kumpulkan dari WA Center. Nah itu yang kemudian akan kami mintakan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Juga kepada pihak-pihak lain misalnya ke kepolisian dan sebagainya yang kami mohon akan kami informasikan. Iya ya. Tapi belum diberikan ke KPU. Surat pemberitahuan itu hukum acara dalam Perbawaslu bahwa ketika proses penanganan dugaan pelanggaran itu sudah diselesaikan maka wajib diumumkan. Nah kami tempel di depan kantor dan terkhusus juga kepada para pelapor supaya mengetahui status laporan dia juga kepada KPU. Tapi tidak diberikan ke KPU. KPU itu kan rekomendasi nanti. Kalau itu status laporannya itu yang harus diberitahukan, makanya sifatnya pemberitahuan atau pengumuman dari status laporan dari para pelapor yang sudah menyampaikan laporan. Makasih ya. Iya. Ada lagi Bang, tadi sebagai ini kan lagi ramai ajakan untuk golput, tapi kalau dalam proses pengumpulan suaranya ini yang golput ini menang di antara 3 calon, apakah akan mempengaruhi hasil penetapan ataukah yang akan menang tetap yang walaupun angka golputnya banyak seperti itu karena gerakan 3 paslon ini teknisnya dari ya, kalau di pemilu di Indonesia kan nggak mengenal istilah nota ya, not approved atau tidak memilih semuanya karena tidak ada pilihan untuk tidak memilih, maka pilihannya adalah memilih yang ada atau yang bersangkutan tidak hadir ke TPS. Di dalam undang-undang pilkada sepanjang tidak ada ajakan yang disertai dengan tawaran uang atau materi lainnya, maka itu ya sah-sah saja sebagai aspirasi personal ya kan. Tapi kalau itu ada ajakan yang berupa uang atau materi lainnya untuk tidak memilih atau menjadikan suara menjadi tidak sah, maka itu masuk dalam kategori nanti pidana pemilu. Tapi kita tidak usah masuk ke sana lah. Karena apa? Karena kita yakin ini kan belum masa kampanye ya. Nanti kalau sudah penetapan calon tanggal 22, pengundian nomor urut tanggal 23, kampanye tanggal 25, sudah mulai sosialisasi visi misi program. Kita yakin masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang cerdas, yang bisa memilah dan memilih. Jadi ibaratnya ini adalah pesta rakyat. Namanya pesta kan senang-senang ya, happy-happy. Kita diberikan menu, ada 3 menu, ya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kesukaan kita. Ini kan hak yang diberikan oleh konstitusi, jadi sayang sekali kalau warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya. Tentu ada kaidah-kaidah untuk memilih dalam Islam, misalnya pilih yang lebih banyak maslahatnya daripada mudorotnya. Ada yang memilih yang paling kecil mudorotnya dan sebagainya. Tentu ada banyak preferensi cara menggunakan hak pilih. Jadi kami berharap warga Jakarta justru berbondong-bondong datang ke TPS. Ini kesempatan, momentum pasca Undang-Undang Jakarta nomor 2 tahun 2024 tentang daerah khusus Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Jakarta, maka masa depan Jakarta itu berada di tangan warga Jakarta. Kapan? Ya saat pilkada nanti. Kalau salah pilih atau tidak menggunakan hak pilih, maka yang rugi ya kita sendiri. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tepat, yang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari ibu kota menjadi kota global dan pusat perekonomian, tentu yang untung, yang mendapat manfaat adalah warga Jakarta itu sendiri. Jadi
Jadi kita lebih banyak mengajak masyarakat untuk berdialog. Ini manfaat yang bisa diambil kalau menggunakan hak pilih, ini hak yang diberikan oleh konstitusi. Kita yakin warga Jakarta warga yang cerdas dan bisa memilih hak pilih yang lebih baik. Ini ajakan golput itu akan sia-sia ya Pak kalau misalnya warga Jakarta tidak akan memilih Pak? Nah, dalam perspektif tata kelola pemilu, untuk menetapkan pemenang pemilu itu kan yang didasarkan pada suara sah. Jadi dihitung dari suara sah. Jadi kalau orang tidak hadir ke TPS, suaranya juga tidak dihitung sebagai pemenang pemilu. Jadi misalkan ada 100 warga, 50-nya golput, 50-nya yang hadir ke TPS. Dari 50, 20-nya tidak sah misalnya. Yang menentukan kemenangan adalah 30 suara tersebut. Kalau di Jakarta ditambah 50% plus 1 dari total suara sah. Artinya gerakan golput atau gerakan coblos semua ini tidak punya makna dalam pemilu. Justru tidak mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Malah dalam bahasa yang sederhana lebih mudah pasangan calon untuk menang karena hanya memperebutkan tadi kira-kira 30 suara dalam analogi 100 suara. Jadi justru dalam konteks tersebut, karena memilih adalah hak privilege, hak konstitusional, kami justru mendorong gunakan hak pilih, datang ke TPS, pilih yang menurut warga Jakarta terbaik, preferensi yang paling disukai, yang paling dipandang bisa membawa Jakarta bertransformasi dari kota menjadi kota global dan pusat perekonomian.